Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Kadek Pandey Sudiastawa, dengan NIM akhir 1008. Saya dari Prodi PTI semester 5, kelas A. Oke, pada kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait kode project yang saya buat, yaitu aplikasi Raksabasa. Yang dimana aplikasi tersebut merupakan kamus bahasa daerah, pelestarian, dan kontribusi. Yang dimana aplikasi Raksabasa ini sudah saya videokan dan demokan pada video sebelumnya. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah juga untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman mobile. Oke, di sini langsung saja. Pertama-tama di sini ada folder utama dari Flutter project Raksabasa yang saya buat, yaitu folder library yang merupakan folder utama dalam pengembangan aplikasi Flutter. Yang dimana di sini saya membuat project yaitu aplikasi Raksabasa, dan seluruh shortcode aplikasinya itu ditulis dan dikelola dalam folder ini. Di dalam folder library di sini ada beberapa folder dan file main Dart dan juga Firebase option. Nah, untuk file main Dart ini fungsinya adalah untuk menjalankan aplikasi, contohnya dengan run app. Lalu selain itu juga bisa menentukan halaman awal aplikasi sebelum di building lebih kompleks, dan juga bisa mengatur widget utama, biasanya menggunakan material app. Lalu di sini ada file Firebase options Dart. Jadi file ini muncul karena di sini saya sudah konfigurasi Firebase yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Flutter-nya dengan Firebase. Jadi di sini project Raksabasa saya sudah konfigurasi ke Firebase agar bisa melakukan beberapa tindakan melalui Firebase seperti login ataupun menggunakan Firestore dan FCM. Lalu selain file, di sini ada beberapa folder seperti yang saya katakan tadi. Di sini yang pertama ada folder core, yang dimana folder core ini adalah folder untuk menyimpan semua dari logika inti. Yang dimana folder core ini kita bisa menyimpan atau menaruh beberapa folder logika inti seperti folder model, folder provider, dan folder service. Pertama di sini ada folder model, yang dimana terdiri dari beberapa file yang berfungsi untuk menyimpan struktur data atau representasi objek yang digunakan dalam aplikasi. Contohnya di sini ada Wikipedia model, yang dimana Wikipedia model ini isinya yaitu untuk memapping data dari API yang saya gunakan, yaitu API Wikipedia, dari JSON ke objek. Lalu berikutnya ada folder service yang terdiri dari beberapa file-file service-nya yang digunakan untuk menangani logika bisnis dan komunikasi data, terutama yang berhubungan dengan sumber eksternal. Contohnya pemanggilan API, pengambilan data dari database, dan juga proses autentifikasi. Jadi dengan adanya folder service ini dan juga file-file yang telah dibuat, kode menjadi lebih rapi karena logika backend tidak bercampur dengan tampilan. Lalu berikutnya di sini ada folder provider yang terdiri dari beberapa filenya juga, yang dimana provider ini berfungsi untuk manajemen state aplikasi menggunakan state management. Nah, jadi di provider ini, disinilah kita akan mengatur data atau state, login untuk update data, maupun notifikasi perubahan state ke UI. Nah, provider ini juga menjadi penghubung antara service dan juga screen. Nah, untuk screen sendiri terdiri dari beberapa screen atau halaman khusus tampilan. Jadi screen ini
berfungsi digunakan untuk menyimpan tampilan halaman UI aplikasi yang telah saya buat. Jadi di sini ada beberapa file, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, berikutnya adalah login dengan Firebase. Jadi aplikasi Raksabasa ini juga mendukung fitur login dengan Firebase. Nah, jadi di sini saya sudah ada file out service yang di dalamnya ada Google Sign In, yaitu untuk memicu jendela login Google menggunakan library Google Sign In. Jadi setelah user memilih akun, aplikasi mendapatkan token autentifikasi yang kemudian ditukarkan menjadi kredensial Firebase. Dan sinkronisasi data jika user masuk via Google, sistem mengecek di Cloudflare Store apakah dokumen user sudah ada. Jika belum, sistem otomatis membuatkan data profil dasar agar akun tetap sinkron. Lalu berikutnya ada logout, yaitu menutup sesi pengguna baik di Firebase Out maupun di Google Sign In untuk memastikan keamanan akun saat keluar. Lalu berikutnya adalah Out Provider, yang dimana Out Provider ini berfungsi untuk manajemen user state. Jadi setelah berhasil login, data dari Firebase seperti nama, email, dan foto dipetakan ke dalam user model dan disimpan di variabel user. Lalu berikutnya ada loading indicator, yaitu mengatur variabel isLoading menjadi true selama proses login berlangsung sehingga UI dapat menampilkan animasi loading dan mencegah user menekan tombol berkali-kali. Lalu berikutnya adalah notifikasi perubahan, yaitu di sini memanggil notify listener untuk memberitahu seluruh widget seperti halaman profil bahwa user kini telah resmi masuk dan data profil siap ditampilkan. Nah, lalu berikutnya kita jangan lupa untuk menginisialisasi Firebase di file main.dart-nya, yaitu ini, dan jangan lupa untuk memanggil provider-nya, yaitu dengan membungkusnya dengan multi-provider. Seperti biometric provider, di sini saya sudah memanggil, dan juga out provider dan beberapa off provider lainnya. Lalu berikutnya untuk implementasinya di login, misalkan di halaman login. Jadi misalkan di sini saya menggunakan handle Google Login, yaitu yang ini, dan fungsinya adalah sebagai tombol yang dimana saat ditekan fungsi ini memanggil out provider, yaitu login with Google. Oke, lalu berikutnya adalah API. Jadi di sini project atau aplikasi Raksabasa saya juga menggunakan fitur API yang diintegrasi menggunakan Dio. Jadi di sini di bagian service, di sini saya mempunyai Wikipedia service yang dimana di sini saya menginisialisasi Dio menggunakan final Dio, yang dimana Dio sebagai klien HTTP dengan menggunakan metode get dan query parameters. Di sini saya melakukan request ke endpoint Wikipedia atau API Wikipedia, lalu menggunakan query parameters untuk mengirim data secara rapi, misalnya action, list, search, maupun format. Lalu berikutnya yaitu di sini saya ada Wikipedia model. Jadi setelah data JSON didapat dari Dio, di sini saya memapping data JSON yang didapat dari Dio, yang dimana data tersebut diubah menjadi objek di Wikimedia model ini. Lalu berikutnya yaitu ke Wikipedia provider. Di sini di Wikipedia provider yaitu mengatur kapan data ditarik dan bagaimana statusnya, apakah itu loading atau berhasil. Di sini saya menggunakan fetch wawasan bahasa yang bersifat asinkronus dan menyalakan isLoading sama dengan true.
dan memanggil server video tadi, lalu mematikan loading setelah data didapat. Lalu di sini ada notify listener, berfungsi jika data masuk ke list articles, maka notify listener ini akan dipanggil agar halaman Wikipedia yang sudah saya buat itu otomatis terupdate tampilannya. Lalu untuk semua logikanya ini akan diimplementasikan di halaman Wikipedia, yaitu di halaman screen yang sudah saya videokan melalui video demo aplikasi Raksabasa saya sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah yaitu terkait operasi CRUD. Jadi aplikasi Raksabasa saya menggunakan fitur CRUD yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Jadi pertama-tama di sini saya sudah ada kata model yang dimana sebelum CRUD jalan, di sini saya punya kata model sebagai standarisasi data. Di sini ada from Firestore, yaitu mengubah dokumen mentah dari Firebase menjadi objek Dart agar tetap ditampilkan di UI. Lalu berikutnya ada top map, yaitu mengubah objek Dart kembali menjadi map untuk dikirim saat proses script atau update. Lalu berikutnya di kontribusi provider, yaitu operasi create. Jadi di kontribusi provider ini di sini melakukan operasi create-nya atau menambah kontribusi kata yang ada di halaman kontribusi yang telah saya demokan di video demo aplikasi Raksabasa sebelumnya. Jadi di provider ini akan menambahkan metadata otomatis seperti nama kontributor, email kontributor, maupun timestamp. Lalu di sini juga ada add kontribusi, yaitu untuk menjalankan perintah dari DB collection, yaitu kontribusi kata di Firestore, dan juga add data untuk menyimpan data ke cloud Firestore. Lalu berikutnya di sini juga saya ada kamus provider, yaitu sebagai operasi read. Jadi di sini logika-logika untuk membaca data dari Firestore-nya. Jadi di kamus provider ini ada fungsi fetchWords, yaitu untuk mengambil semua data kontribusi menggunakan metode get untuk ditampilkan di halaman utama kamus. Seperti yang saya sudah demokan di video sebelumnya. Lalu di kontribusi service, di sini menyediakan get kontribusi stream, yaitu memungkinkan UI untuk update secara otomatis atau real time setiap kali ada data baru yang masuk ke Firebase. Lalu untuk operasi update, juga di kontribusi service ini, yaitu di fungsi update kontribusi, yang digunakan ketika ada perbaikan pada kata atau arti yang sudah diunggah. Lalu di sini saya menggunakan doc.id dan update kata, yang berarti hanya bagian data tertentu saja yang diubah tanpa menimpa seluruh dokumen banyak kuota. Lalu untuk yang operasi delete-nya atau menghapus data, yaitu di kontribusi service. Jadi di kontribusi service ini juga melakukan operasi delete pada fungsi delete kontribusi yang ini. Jadi fungsi delete kontribusi ID memanggil doc.id delete, yang dimana ini akan diimplementasikan di halaman kamus juga, seperti yang sudah saya demokan di video demo sebelumnya, yang dimana user bisa memilih untuk menghapus kontribusinya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita memanggil logikanya di main Dart, yaitu providernya di sini. Oke, berikutnya adalah terkait from handling dan validasi. Jadi tentu saja proyek aplikasi Raksabasa saya sudah menerapkan validasi saat kita menginput data apapun itu. Contohnya di sini di bagian screen di halaman kontribusi, di sini saya mendefinisikan final from key, global key, from state. Jadi key ini berfungsi sebagai remote control untuk memvalidasi seluruh inputan di dalam from secara
sekaligus sebelum dikirim ke Firebase. Berikutnya, saya juga melakukan pengecekan validasi setelah tombol di submit melalui perintah ini. Lalu di sini di kontribusi screen saya juga menerapkan validasi pada setiap text from field, yang dimana di setiap field, baik itu kata, bahasa, arti, ditaruh fungsi validator, yaitu yang ini. Lalu selain itu, saya juga menerapkan feedback visual. Jika user mengosongkan field dan menekan tombol kirim, maka garis bawah field akan berubah menjadi merah dan pesan error akan muncul secara otomatis di bawahnya. Lalu untuk hal-hal ini saya juga terapkan di halaman lainnya, misalkan di login screen atau halaman login. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait spesifikasi notifikasi. Jadi pertama-tama di Mandar ini, di sini terdapat notifikasi service yang diinisialisasi di bagian ini, yang dimana notifikasi dipanggil di Mandar ini untuk notifikasi langsung didaftarkan ke sistem Android bahkan sebelum layar pertama muncul. Lalu berikutnya di sini saya ada notifikasi service. Jadi di sini saya menggunakan messaging request permission, yaitu yang ini, yaitu untuk meminta izin dari masing-masing device, yaitu seperti meminta izin untuk mengaktifkan notifikasi pada aplikasi. Lalu berikutnya di sini ada registrasi token, yaitu kode unik untuk menjalankan notifikasinya dari Firebase. Jadi dengan mendapatkan token saat kita merun aplikasi untuk diinstal aplikasinya di masing-masing Android atau device atau emulator lainnya, maka akan mendapatkan token kalau misalkan kita run lewat debug console. Nah, tokennya itu kita masukkan ke messaging di Firestore dan kita tes notifikasi yang kita buat di Firestore-nya. Seperti yang sudah saya demokan di video demo sebelumnya. Lalu berikutnya di sini saya juga menggunakan package Flutter local notifikasi, yaitu misalkan jika Firebase notifikasinya tidak muncul, maka otomatis kalau aplikasi lagi dibuka atau foreground. Lalu berikutnya di sini saya juga menggunakan ini, yang dimana ini merupakan dari package Flutter local notifikasi. Jadi jika notifikasi Firebase datang saat user sedang aktif menggunakan aplikasi, sistem akan menangkap pesan tersebut dan menampilkan sebagai notifikasi lokal secara real-time melalui channel Raksa Bahasa Channel. Lalu berikutnya di sini saya juga memasang ini, yaitu untuk mengatur prioritas notifikasi ke tingkat high dan max importance, yang memastikan notifikasi akan muncul sebagai heads up atau banner di atas layar, bukan sekedar ikon kecil di bar atas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alert dialog. Contohnya di sini di halaman profil, di sini saya ada tombol keluar akun, yang dimana tombol tersebut memuji fungsi show logout dialog. Jadi cara kerjanya yaitu sistem akan menampilkan alert dialog di tengah layar yang meminta konfirmasi apakah Anda ingin keluar. Nah, tujuannya adalah sebagai bentuk komunikasi dua arah, jadi aplikasi tidak langsung menghapus sesi, tapi memastikan niat user. Terdapat dua pilihan, batal atau keluar, yang menggunakan widget text button dan juga elevated button. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait fitur feedback status atau snack bar. Contohnya di sini di halaman kontribusi. Jadi di halaman kontribusi, pada saat submit data, jika kondisi sukses, maka kata daerah yang ditambahkan itu berhasil kesimpan ke Firestore.
maka aplikasi yang saya buat akan memanggil ini yang berfungsi untuk menampilkan teks untuk snack bar-nya. Misalkan kalau setelah menambahkan kata baru, maka kata yang muncul di snack bar-nya yaitu terima kasih atas kontribusinya. Lalu misalkan kalau memperbaharui atau mengupdate kata-katanya, maka teks yang muncul yaitu berhasil diperbaharui. Oke, berikutnya yaitu terkait lokasi. Jadi di Raksa Bahasa ini terdapat fitur mendeteksi lokasi dan bahasa. Jadi bisa dibilang bisa mendeteksi bahasa di sekitar dengan menggunakan fitur lokasi. Tapi bahasa yang dideteksi itu tidak bisa semuanya. Jadi pertama-tama di sini saya ada lokasi service. Jadi lokasi service ini yang bertugas untuk berkomunikasi dengan GPS. Dan di sini tentu saja saya menggunakan package geolocator. Jadi package ini fungsinya untuk mengambil titik koordinat presisi tinggi dari perangkat user, yaitu pada bagian ini, dan juga mengubah koordinat tersebut menjadi data alamat seperti kata provinsi. Lalu berikutnya logika penentuan bahasa yang saya buat ini dipetakan secara manual. Contohnya jika provinsi mengandung kata Jawa Barat atau Banten, maka variabel bahasa dominan diset ke bahasa Sunda. Begitu juga untuk Bali, Jawa Tengah, Papua, dan yang lainnya. Oke, berikutnya yaitu di sini saya juga ada lokasi provider, yaitu pengelolaan data agar tampilan di layar selalu update. Jadi di sini ada is loading sama dengan true, yaitu untuk memberitahu UI untuk menampilkan status loading. Lalu di sini juga ada deteksi lokasi yang memanggil fungsi dari location service. Berikutnya adalah notify listener, yaitu setelah data lokasi dan bahasa didapat, provider akan memberitahukan ke UI untuk segera menampilkan nama kota dan bahasa daerahnya. Lalu untuk berikutnya, fitur lokasi ini diimplementasikan di main menu, di halaman main menu. Jadi di halaman main menu ini menggunakan pengecekan izin sebelum fitur jalan. File ini menggunakan permission handler untuk memastikan user sudah mengizinkan akses lokasi, yaitu menggunakan permission location. Lalu ada juga fungsi deteksi yang biasanya dipanggil saat aplikasi pertama kali dibuka, agar user langsung disambut dengan informasi wilayahnya. Oke, selanjutnya yaitu terkait fitur QR Scan. Jadi aplikasi Raksa Bahasa ini juga mempunyai fitur scan QR. Jadi QR yang di-scan itu cukup terbatas, hanya bisa men-scan QR kata bahasa Indonesia ke kata daerah yang ada di Indonesia, dan di mana itu hanya bisa ditranslate berdasarkan kata yang sudah dimasukkan ke koleksi Firestore, yaitu koleksi kontribusi kata. Jadi di sini saya ada QR model yang dimana ini mendefinisikan objek dari kata model. Jadi objek ini bertugas menyimpan data hasil scan yang diambil dari Firebase. Selain itu juga menyimpan variabel seperti ID, arti, kata, dan bahasa. Lalu di sini terdapat fungsi from Firestore yang bertugas mengubah data mentah dari database menjadi format yang bisa dibaca oleh aplikasi Flutter. Lalu berikutnya di sini saya juga ada QR service, yaitu untuk mengambil data. Jadi QR service ini berinteraksi langsung dengan Firebase Firestore, yang dimana menerima kode string dari hasil scan, melakukan pembersihan teks agar pencarian akurat, dan mencari di koleksi kontribusi kata. Lalu berikutnya adalah tahap manajemen, yaitu di QR Provider. Jadi di QR Provider ini berfungsi untuk menghubungkan antara service dan UI-nya.
di halaman QR nanti, yang terletak di halaman main menu yang sudah saya demokan di video sebelumnya. Jadi di sini ada variabel utama seperti is searching, memberitahu aplikasi sedang sibuk mencari data. Lalu ada variabel scanned data, yaitu untuk menyimpan hasil pencarian, dan error message, yaitu untuk menyimpan pesan jika kata tidak ditemukan. Dan yang terpenting di sini juga ada notify listener, yaitu untuk ketika data ditemukan, tampilan layar atau UI otomatis berubah tanpa perlu di-refresh secara manual. Jadi di QR Scan ini berfungsi untuk mengaktifkan kamera HP untuk membaca kode QR. Ada juga mobile scanner, yaitu widget utama untuk mendeteksi QR, membuat bingkai kotak hijau di tengah layar agar user tahu di mana harus memposisikan kode QR. Flash dan switch kamera, yaitu fitur untuk menyalakan lampu senter dan mengganti kamera depan atau belakang. Yang dimana QR scan screen ini akan ditampilkan di halaman main menu. Dan jangan lupa untuk memanggil state manajemennya di Mendar. Lalu berikutnya yaitu terkait widget dan UI. Di sini tentu saja aplikasi Raksa Bahasa saya menggunakan UI yang cukup modern dan juga beberapa widget. Contohnya di sini di hampir semua halaman screen di sini saya menggunakan widget seperti list view builder, ada juga yang menggunakan custom widget, dan ada juga di sini saya menggunakan material design 3 yaitu card dan container styling. Dan selain itu di sini di hampir semua halaman saya menggunakan efek visual yaitu shimmer effect. Oke, lalu berikutnya yaitu terkait jenis navigasi yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan navigator push yang digunakan untuk navigasi standar, maju ke halaman depan dan bisa balik lagi. Lalu berikutnya di sini saya juga menggunakan navigator push name and remove until, yaitu yang ini, yang dimana ini digunakan pada saat logout agar user tidak bisa memencet tombol back untuk kembali ke sesi sebelumnya. Lalu untuk pemetaan halamannya, di sini saya sudah ada login screen, yang dimana gerbang awal autentifikasi Firebase-nya, lalu sudah ada dashboard dan main menu screen, yaitu halaman utama yang berisi menu pintar dan informasi lokasi, dan juga fitur-fitur lainnya. Lalu ada list screen, yaitu Wikipedia screen. Lalu ada kontribusi screen, yaitu tempat user mengisi formulir untuk menginput ataupun menambah kata daerah baru. Lalu ada juga detail screen, yaitu terkait QR, yang dimana menampilkan detail terjemahan hasil scan QR. Lalu berikutnya ada profile screen juga, yaitu halaman pengaturan akun dan opsi logout. Lalu untuk yang terakhir di sini di file Passpack, di sini saya juga sudah menginstal paket yang diperlukan sebelum melakukan perkodingan, dan juga saya sudah menambahkan aset-aset yang diperlukan. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.